sambut panggilan Tuhan dengan menaikkan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil Pengurus PMK, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia Secara bersama-sama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggilmu, tim pelayan siswa, pengurus PMKJ dan pengurus PMKMJ. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil Secara bersama-sama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengan berdiri, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ungkapkanlah syukurmu atas panggilan Tuhan dengan bersukacita. Betapa ku bersyukur. Kenapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, pelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji aku namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana. Aku ada sebagaimana. Aku ada hanya karena Aku ada hanya karena anugerah. Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Saat ini, mari kita akui kesalahan di hadapannya. Mohon ampunlah kepadanya ketika kita belum mengutamakan cerita besar Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang boleh kami sembah, yang kami puji dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau boleh berikan kami kesempatan berkumpul, menikmati ya Tuhan, perjumpaan denganmu kembali. Bapa, saat ini dalam segala kerendahan hati kami, ajari kami ya Bapa untuk mengenal Engkau ya Tuhan, pribadi yang menyelamatkan kami. Berikan kami kefokusan Bapa untuk boleh belajar cerita-Mu kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Amin. Ya teman-teman, bersyukur ketika aku boleh dipanggil Tuhan melayaninya sampai saat ini. Dan aku akan sharing yang kualamin, cerita besar apa yang Tuhan berikan bagiku. Ya,
Aku bersyukur ketika aku boleh menjadi bagian dari ceritanya Allah. Ketidaklengkapan orang tua dan kondisi ekonomi yang sederhana tidak menghalangi aku untuk terus melayani Tuhan. Menyisihkan uang makan siang demi membeli snack buat kelompok kecil. Gak punya uang ketika harus pelayanan ke sana kemari. Dan juga terkadang ditolak oleh jemaat dengan dibilang talenta sok suci. Namun aku sadar dalam segala keterbatasanku Tuhan ingin bercerita lagi. Dan ketika aku menghadapi setiap tantangan, aku selalu tersenyum dan melihat Yesus ada di sampingku. Karena aku dipanggil Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan cerita besar Allah. Aku dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kepada mereka Allah yang luar biasa boleh menuntunku sampai saat ini. Lagu People Need the Lord biarlah boleh menjadi perenungan bagi kita untuk melihat kondisi sekeliling kita. Mereka yang terhilang, mereka yang terluka membutuhkan kita. People need the Lord. The Servant King diciptakan oleh Graham Kendrick pada tahun 1983. Tujuan syair ini diciptakan untuk memberitakan Allah yang menjadi manusia untuk melayani kita. From heaven you came, helplessly. From heaven you came helplessly. Enter our world, your glory veiled, not to be served but to serve, and give our life and be my This is our God. This is our
as a daily offering of worship to the servant King. So let us learn how to serve. So let us learn how to serve, and in our lives enthroning each other's needs to be heard. For it is Christ with us. This is our God. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant. To bring our life. To bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk kembali membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masuk di hari yang ketiga. Saudara, sedikit ada share dari KKR Siswa. Kita akan mengadakan KKR Siswa tanggal 25 Maret yang akan datang ya. Jadi nanti di depan kalian akan mungkin dibagikan lembar kecil ini untuk mendukung. Kalau Tuhan gerakkan kalian untuk terlibat mendukung, silahkan untuk dukungan dana mungkin, atau mungkin di kamar mau kolek-kolek duit gitu ya buat adik-adik siswa. Kita rindukan mereka boleh dilayani. Kita mentargetkan ada kurang lebih 3.000 siswa yang akan hadir. Karena itu ada banyak hal yang dibutuhkan, baik dana maupun juga sumber daya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin terlibat, mulai dari berapa yang ada ya, tidak mesti ngasihnya besar banget. Berapa yang ada, mungkin kalian beberapa orang di kamar mungkin mau kolek atau gerakkan PM kamu. Sekali persembahan atau dari kas PMK untuk mendukung KKR ini, silakan ya. Atau ada juga untuk menjadi tim perlengkapan. Kalau kamu ternyata cukup kuat dan suka bergerak gesit, daripada jadi copet, mendingan jadi seksi atau tim perlengkapan ya. Tim peserta, kita akan menggunakan banyak sekali bus, karena itu kita butuh penanggung jawab bus. Kalau kalian ada beban seperti itu bisa ikut seharian tanggal 25. Baik mengantar siswa datang, berarti kita jemput dari titik-titik bus tertentu. Dan kemudian mengembalikan mereka ke titik-titik itu, silakan juga. Atau tim pendoa, kita juga merindukan ada orang-orang yang mendoakan mereka. Dan siap ditempatkan di bidang manapun. Wah, ini mungkin yang talentanya luar biasa begitu ya. Siap ditempatkan dimanapun. Jadi boleh checklist lebih dari satu, lalu nanti kembalikan juga sama ada beberapa teman-teman dari siswa yang hadir di sini gitu ya.
Jadi nanti mereka mungkin bisa kembalikan ke mereka juga. Itu ada nomor HP-mu untuk dikontak lebih jauh. Jadi sebenarnya ada videonya, saya masih nyari, nanti kita lihatlah kalau besok ada saya coba tampilkan supaya kalian juga bisa melihat dan dapat bebannya. Siapa yang waktu siswa pernah ikut KKR siswa? Wow, wajib dukung dana tuh ya. Ya nanti kita lihat sama-sama Tuhan gerakkan kita dengan bagian masing-masing. Apakah kalian menyadari apakah ada hal yang berubah di tempat ini sejak hari pertama? Apa coba? Wah. Hari pertama kita bahas vision. Hari kedua kita bahas calling. Ada yang bilang, oh gitu ya. Tahu gitu foto dari kemarin ya, masih vision. Terus kemudian calling. Hari ketiga kita bahas mission. Siapa yang baru sadar ada itu? Boleh angkat tangan jujur-jujur aja gitu. Oh ada juga gitu ya. Siapa yang malu bilang dia nggak sadar? Ya ini menarik ya. Kita berusaha dengan semua upaya yang ada supaya kalian ingat sesi-sesi di sini ya. Karena itu hari ini saya kembali akan bicara tentang mission dan nanti kita akan PA sama-sama the cost of the mission. Misi itu ada harga yang harus dibayar. Dan nanti juga kita melihat bahwa misi itu dikerjakan di dalam kesatuan. Karena itu kita nanti malam juga akan melihat tentang kesatuan dan kedewasaan. Ya, itu jadi visi bersama, bukan cuma satu kampus yang maju muridnya banyak, tapi berbagai kampus kita rindukan di Jakarta, di regional, di kota-kota yang lain juga terjadi pembangunan kerajaan Allah. Ya, baik. Jadi teman-teman, karena itu kita akan melihat ayat yang diberikan kepada kita, Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-15. Secara besar kalau kalian lihat konteksnya, seharusnya sih kita membahas semuanya sampai 42. Karena itu satu kesatuan besar di dalam bagian misi Allah. Khususnya konteks Matius. Nanti saya akan tunjukkan beberapa hal untuk menjadi wawasan kita. Hari ini slide saya bentuknya cuma outline ya. Jadi kita akan kalau kalian mau mencatat atau yang suka foto-foto slide hari ini outline doang ya. Bukannya selfie malah fotoin slide ya. Baik, kita akan lihat sama-sama Matius 9, 35 sampai 10 ayat 15. Mari kita baca bergantian, saya mulai baca ayat yang ke-35, teman-teman baca 36 terus ya sampai 10, 15. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu bagian saya. Udah lupa ya. Filipus dan Bartolomeus di bagian lain. Bartolomeus ini yang kemungkinan besar dalam Injil Yohanes disebut Nathanael, ya. Dan Bartolomeus, nah perhatikan itu namanya muncul pairing-pairing gitu ya. Siapa dan siapa gitu. Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Jadi 6 pasang ya.
Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kalau teman-teman nanti memperhatikan, ini misi secara khusus kepada Israel. Kenapa demikian? Perhatikan ayat 5 tadi ya. Ke-12 murid itu diutus Yesus. Kemana? Perhatikan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, jadi perhatikan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mungkin kamu mikir, oh jadi Tuhan Yesus misinya cuma Israel doang. Nanti makanya saya katakan kalau kamu cuma baca sampai ayat 15, kamu merasa seolah-olah misi Yesus hanya untuk Israel. Tapi baca lagi nanti 16 sampai 42, kamu akan melihat bahwa ada misi yang lebih luas lagi, yaitu misi juga kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga dalam bagian ini kita mau belajar sama-sama tentang misi Yesus membangun kerajaan Allah. Dan kalau itu menjadi misi Yesus, biarlah itu juga menjadi misi kita. Karena saudara dan saya tidak sedang membawa misi yang baru. Kita terhisap di dalam misi Allah membangun kerajaan Allah. Mungkin ada yang bilang dari kemarin, kok kayaknya ditekenin terus bangun kerajaan Allah, cerita besarnya Allah. Memang kalau kita terjebak dalam cerita kecil kita akan capek teman-teman. Karena kadang-kadang kita pikir cerita ini tentang saya, bagaimana saya perform jadi PKK yang baik. Hanya sebatas itu. Dan itu membuat kita menyadari bahwa kalau cuma itu cerita kita kehilangan the real story and the real hero. Yang jadi pahlawan dari cerita Allah adalah Yesus. Allah lah yang harus dimuliakan. Yesuslah yang harus ditinggikan. Karena itu kalau kamu bisa mengerti misimu di dalam konteks ini, kamu tidak akan menjadi orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Kamu tidak akan jadi orang yang bermalas-malasan. Tidak akan jadi orang yang mengasihani diri. Cerita besar ini menarik kita dalam satu cerita yang lebih luas. Kuasa yang lebih luar biasa. Membangun kerajaan Allah dengan otoritas dari Allah. Dan saya harap ini menjadi titik kebangunan kembali. Kampus-kampus yang selama ini mungkin sudah punya banyak ceritanya sendiri. Tapi jangan buang ceritamu. Masukkan itu di dalam cerita besar Allah. Karena sebenarnya Allah yang melibatkan kita dalam cerita itu. Kembali saya tekankan lagi. Apakah cerita besar Allah itu? Sebuah drama 4 babak. Dia mulai dengan creation, Allah mendirikan kerajaannya. Jadi memang ceritanya mulainya dengan Allah ya. Tidak dimulai dengan manusia. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab langsung masuk misalnya Kejadian 3. Wah, manusia jatuh dalam dosa. Kita pikir cerita Alkitab mulai dari manusia jatuh dalam dosa.
No, cerita Alkitab mulai di Kejadian 1. Ada Allah yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan manusia. Langsung jadi beda. Jadi kadang-kadang memang cara membaca, cara melihat ini menolong kita punya prinsip-prinsip yang lebih utuh. Makanya banyak kalimat misalnya kita nggak bilang bahwa ini nggak benar, tapi kita mau masuk dalam satu cerita yang lebih utuh. Kamu jadi mengerti di mana posisimu, di mana bagianmu dalam cerita besar itu. Terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu. Manusia jatuh dalam dosa. Jadi Kejadian 3 itu baru mulai di sini babak 2. Lalu redemption. Sang raja mulai dengan memilih Israel. Kenapa? Tuhan paling rindu memulihkan kita. Yang paling merindukan kita berubah, kita mengalami pemulihan Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan memilih mulai dari Israel dia pilih. Sebenarnya apa? Supaya Israel jadi berkat bagi semua bangsa. Israel gagal melakukan itu. Karena itu sang raja datang sendiri. Dan kematiannya di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Berarti seluruh tuntutan hukuman dosa yang harusnya manusia tanggung diselesaikan di kayu salib dan cerita ini kemudian dipulihkan. Bagaimana memulihkan? Rajanya balik kok ke surga. Oh, dia titip itu kepada murid-muridnya. Perluas kerajaan itu. Bangun kerajaan itu. Ada pengharapankah? Ada. Karena dia pasti akan datang kembali. Cerita Allah. Cerita di mana saudara dan saya di dalamnya masuk menjadi bagian kisah yang besar itu. PM kamu ada dalam kisah ini. Hidupmu ada dalam kisah ini. Kamu nanti cari pekerjaan ada dalam kisah ini. Terus lihat apa yang sedang Allah kerjakan buat hidupmu. Dalam kisah ini. Kalau ini di breakdown. Yang redemption ini dibilang sebagai promise, yang redemption di bawah ini dibilang sebagai mission, maka gambarnya seperti yang saya bilang kemarin ya. Creation, fall, promise, mulai dengan pemilihan Israel, lalu nabi-nabi terus semua mau menyatakan kembali kepada Tuhan, berdamai dengan Allah. Puncaknya Kristus, dialah yang menjadi satu-satunya korban yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ. Yesus naik ke surga. Sebelumnya dia berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. So we are on a mission. Ini buat yang baru datang saya ulangi supaya kamu ngerti. Kita ngapain sih dari kemarin begitu ya. We are on a mission. Karena kalau kita lihat kita di mana nih sekarang. Ada yang sudah sampai di new creation? Bangsa sudah di new creation gitu ya. Hebat. Ada yang di redemption di bagian mana gitu ya. Kita ada dalam mission. Jadi waktu saya mengerti ini, saya ngajar misi saudara ya di STT. Saya ajak mereka untuk melihat. Berarti seluruh eksistensi kita sedang tidak membawa cerita kita sendiri. Karena apa? Ada cerita besar dan Allah panggil kita dalam cerita itu. Sehingga saya selalu harus bertanya, apa yang menjadi rencana Allah? Itu sama kita suka ngomong gitu ya. Begitu lulus, Tuhan apa rencanamu buat aku? Kenapa kita nanya-nanya begitu? Karena kita tahu we are on a mission. Kita dalam sebuah misi. Dan misi itu kita tidak sedar bicara diri saya. Tapi kerajaan Allah, kemuliaan Allah. Dan bagaimana orang lain dibawa lagi. Melihat kepada sang raja. Sehingga penginjilan kita bukan penginjilan demi orang sekedar. Oh nanti dia pindah agama, dia jadi apa. Kita bawa mereka melihat sang raja. Dan menyadari dirinya. Mereka sedang dalam misi Allah. Sehingga saya katakan kemarin, visi kerajaan Allah menjadi payung besarnya. Di dalamnya kau taruhlah visi pemuridan kayak namanya, visi kelompok kecil kayak namanya, visi PJ-mu kayak namanya, visi PM kamu, visi apapun kamu taruh. Kamu sedang terhisap dengan satu cerita besar, yaitu kerajaan Allah. Dan perhatikan baik-baik, Yesus selalu membangun kerajaannya dengan membangun dan memanggil murid.
Karena itu waktu kita perhatikan kitab Injil, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bukan single fighter teman-teman ya. Makanya kalau ada orang pelayanan kayaknya dia single fighter. Kalau nggak ada dia hancur semua PMK-nya. Hati-hati saudara, kamu bukan meniru pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus itu teamwork. Dan nanti kita akan lihat teamworknya tuh luar biasa teman-teman ya. Ini bukan teamwork biasa-biasa aja begitu. Tuhan Yesus membangun kerajaannya. Bahkan juga bagi saya yang menarik yang kita bahas kemarin ya. Tuhan bangun kerajaannya dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang mungkin boleh dikatakan tidak diperhitungkan. Kenapa Tuhan Yesus gak pilih murid ahli Taurat orang Farisi ya? Bagus juga kan muridnya ahli Taurat orang Farisi kan udah ngerti ayat-ayat. Tinggal Yesus poles sedikit gitu ya. Ini muridnya nelayan gitu ya. Yang taunya nangkep ikan. Bagi saya di sini menarik. Tuhan tidak membangun kerajaannya dengan hal-hal yang kayaknya manusia banggakan. Karena ini bukan kerajaan manusia. Kalau yang kau bangun di kampusmu kerajaanmu. Kadang-kadang kita tanpa sadar suka merasa ini ya. Wah itu adik. Kalau punya anak kelompok kecil tuh bangga banget tuh. Itu adik kelompok kecil saya. Ada yang lagi lewat, itu juga adik kelompok kecil saya. Itu juga. Semua lah. Kan di kampus ini semua adik kelompok kecilmu ya. Hebat kali kau. Hebat luar biasa. Jadi kayaknya di situ kan kita berasa kita dapat kemuliaan. All the glory to Alex. Memang waktu mimpin kelompok kecil ya. Saya beberapa kali kan mimpin kelompok kecil. Terus apa ya. Tertransfer ya. Cara kita ngomong. Sampai waktu saya udah keluar dari kampus ada beberapa generasi ke bawah itu ketua persekutuan di FISIP adik kelompok kecil saya. Saya masih mimpin kelompok kecil, saya lulus 9. Ngomong begini jadi serem nih. Apalagi Bang Niko gitu ya. Apalagi Kalina lebih tua lagi dari saya. Saya lulus 97. Udah lahir? Udah. Umur? Setahun 2 tahun? Ah, yang bugil-bugil lari-lari itu kamu. Saya udah lulus kuliah tuh. Nah, waktu lulus kuliah, kemudian adik kelompok kecil saya ada di kampus. Saya mimpin kelompok kecil di kampus sampai 2003 kalau nggak salah. Ya dari 97 masih ke kampus terus, jadi penilik, habis jadi penilik. Ya udah akhirnya menyerahkan diri jadi staff, jadi masih bisa ke kampus. Dan akhirnya tahun berikutnya beberapa adik kelompok kecil yang saya pegang jadi ketua. Terus mereka suka diiniin, tertekan katanya. Saya bilang, kenapa kau tertekan? Semua ngomongnya, ih Alex banget sih lu ngomongnya. Cara ngomongnya mirip saya. Cara bernalarnya mirip saya ya. Karena kita membina mereka ya. Awal-awalnya bangga juga. Jadikanlah semua bangsa murid Alex. Lupa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kunya bukan kamu. Yesus. Jadi orang harus makin mirip Yesus. Mungkin cara ngomongnya mirip Alex. Tapi biarlah yang ada dalam pikirannya adalah pikiran Kristus. Yang ada dalam kata-katanya adalah kata-kata Kristus. Yang ada dalam jiwanya adalah semangat Kristus. Itu yang kita bangun ya. Jangan sombong. Jangan merasa akulah segala-galanya. Nah, karena itu kalau kalian perhatikan, saya bikin poinnya sederhana begini ya. Jadi kalau kalian perhatikan ayat 9, pasal 9, 35, 38, kalau teman-teman perhatikan, inilah teladan misi Yesus. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, ini misi para rasul. Kalau lihat murid di situ sebenarnya yang secara khusus spesifik sebenarnya rasul dulu ya. Misi para rasul, tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan. Demikianlah cara Matius mencatat. Matius tidak mencatat langsung misi para rasul. Tidak. Tapi Matius mencatat mulai dengan apa yang Yesus sendiri teladankan. Karena itu nanti kita akan lihat threefold mission of Jesus. Jesus compassion and Jesus urge to pray earnestly. Ini juga sudah dibahas sebenarnya oleh Kak Vivi kemarin. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Ini misinya. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Dan harusnya mewarnai misi kita. Misinya para rasul harusnya juga
diinspirasi oleh misi Yesus. Jadi maksudnya nanti kalau kalian menjalankan PM kamu, kalian mimpin kelompok kecil, kalian bangun persekutuan Jumat yang baik, kan ada seksi acara kemarin, ada penilik, kalian jadi penilik yang baik buat kampusmu, semuanya terhisap dalam pola misi Yesus. Ya. Misi para rasul gimana? Tuhan panggil dulu 12. Memang kalau kalian perhatikan mereka sudah lama mengikuti Yesus nampaknya. Tapi Matius mencatat mereka dipanggil jadi ke-12 rasul. Catatan Matius di pasal 10. Catatan Markus pasal 3. Catatan Lukas pasal 6. Jadi memang menarik. Banyak orang ikut Yesus namanya murid. Dari sekian banyak murid ada yang Yesus pilih jadi rasul. Jadi jangan pikir murid Yesus cuma 12. Karena di tempat lain Yesus mengutus 70 orang. Lalu nanti perhatikan lagi. Waktu setelah mereka lihat Yesus naik ke surga, ditulis di Kisah Rasul, mereka berdoa ada 120 orang. Jadi akhirnya saya melihat benar Tuhan Yesus punya kelompok besar. Walaupun tidak sebesar 5.000 ya, 5.000 itu banyak pengunjung waktu itu. Tetapi kemudian dia punya kelompok yang kecil, 12. Dari 12 ini dia punya kelompok yang lebih kecil lagi. Berapa? Sama Yesus berempat, mereka 3. Itu yang selalu disebut siapa aja? Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi ternyata Yesus punya tim inti. Ya, yang kadang-kadang dia ajak retret. Berarti itu retret tim inti. Ya. Sebenarnya retret ini kami gumulkan juga. Karena sampai sekarang namanya masih RK. Karena zaman saya, zaman Bang Niko yang ikut acara ini cuma koordinator. Retret koordinator. Ini sudah jadi retret tim inti. Plus. Dulu kalau kami retret tuh ya 80 PMK ya 80 orang. Selesai. Terus kemudian diperluas, bawalah calon penggantinya. Jadi dulu kalau dia dibawa ke RK, tahun depan pasti kau datang lagi. Calon koordinator kan. Sekarang tuh kayak kita bingung juga. Zaman dulu yang sebesar ini namanya KKRJ. Camp Kepemimpinan Regional. Maksudnya yang datang tuh bukan cuma ketua tapi pengurus. Tapi bingung sekarang bikin RK udah 200, 300. Makanya ya tapi poinnya sama. Kalian adalah orang-orang yang memimpin pelayanan di kampusmu. Ya. Nah, jadi perhatikan Yesus panggil 12, lalu 5 sampai 15 sebenarnya dalam beberapa tafsiran yang saya baca mengatakan that is a short term mission to Israel. Di dalam waktu yang terbatas Yesus menyuruh muridnya pergilah hanya kepada orang Israel dulu. Tetapi perhatikan nampaknya nggak selesai di situ. Nanti baca lagi. Maaf itu 16 sampai 42 ya. Bukan 1 sampai 42. 16 sampai 42 itu long term mission. Bahkan saya pikir ini bukan cuma long term mission. But the life of the disciples. Mereka harus hadir di dalam dunia. Waktu mereka membawa atau mereka hidup sehari-hari, mereka sedang membawa misi Allah. Dan perhatikan, hal yang menarik kalau kalian membaca apa yang menjadi misi ini, ternyata diwarnai oleh penganiayaan dan penderitaan. Diwarnai dengan penolakan. Bahkan Yesus bilang kalau kamu masuk satu kota, dia nggak mau terima, ya udah salammu balik sama kamu. Itu maksudnya artinya kamu nggak ada, mereka tolak ya sudah pergi dari situ. Tapi waktu masuk ke dalam dunia, nah kita nggak baca, coba baca ayat 16 ya. Tiba-tiba ada begini ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu dia masuk lagi 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya.
Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Waduh, ini kalau baca seterusnya, ini misi yang nampaknya diwarnai dengan penganiayaan dan penderitaan. Dan kalian akan pelajari itu dalam PA lebih jauh lagi. Kadang-kadang kalau saya mikir-mikir, ya Tuhan Yesus sudah ngasih teladannya. Apa teladannya? Mati. Untuk misi Allah yang besar itu. Tuhan tidak minta semua kita mati. Tapi Kristus sudah mati. Dialah jadi inspirasi kita di dalam menjalankan misi Allah. Makanya ada orang yang datang sama saya, Kak Alex, jadi pengurus capek. Kamu capek, Yesus sampai mati. Nggak boleh komplain dek, kamu baru capek. Aduh pelayanan saya uang habis belum mati. Ayo pelayanan lagi ya. Jadi kita terus dorong dia melayani. Aduh bang nggak punya duit naik bus. Saya bilang lari belakang bus sampai juga pasti di tempatnya ya. Yang penting Yesus sampai mati. Aduh bang, aku disalah mengerti orang tua. Belum dibunuh, ayo pelayanan lagi. Pulang malam, orang habis rapat dibilang, kok habis narkoba ya, pacar-pacaran ya. Sakit bang di sini. Belum mati. Boleh komplain, boleh ngeluh dalam pelayanan? Boleh, asal sudah mati. Boleh, silakan ngeluh. Kalau kau ngeluh, Tuhan gara-gara melayanimu aku mati. Tuhan bilang aku juga tos. Ayo kita ngeluh sama-sama ya. Boleh ngeluh tapi udah mati ya. Emang Tuhan kasih kita setting example-nya langsung yang paling tinggi ya. Silahkan asal sudah mati. Terus kamu bawa pulang lagi ke kampusmu gitu ya. Asal orang bilang apa? Kata Bang Alex sudah mati kau. Jangan juga ya, kalau dia bilang bang aku kurang duit ya kita tambah-tambah kolek-kolek ya. Oh, mungkin apa yang talenta sharingkan tadi juga banyak yang ngalamin loh. Demi melayani harus, saya adik kelompok kecil saya dulu waktu saya megang kelompok kecil di SMA. Itu papanya supir PPD, supir bus. Mamanya jualan di pasar. Terus saya suka marah sama dia. Karena dia bilang ya minggu dia gereja sore. Waktu itu kami mau janjian minggu mau jalan-jalan lah KTB kami, kelompok kecil kami. Gak bisa bang saya gereja sore. Saya bilang sama dia, kenapa kamu gereja sore? Udah gereja pagi. Gak bisa bang, sambil ketawa gitu. Kenapa gak bisa? Akhirnya saya panggil gitu ya. Kenapa sih kamu gak bisa gereja pagi? Bang, aku malu tiap kali ke persekutuan siswa. Dulu persekutuan siswa kami hari Selasa. Tiap kali ke persekutuan siswa saya gak bisa ngasih persembahan. Karena ongkosnya, uangnya tuh cukup hanya untuk ongkos bolak-balik. Dia rindu sekali ngasih persembahan. Jadi minggu pagi dia jualan koran. Wah, waktu tahu begitu, jadi gak marah lagi gitu ya. Minggu pagi dia jualan koran. Ya ampun, saya pikir dia leha-leha di rumah. Dan sejak itu kemudian saya dengan beberapa teman, kami buat, waktu itu saya jadi tim pendamping siswa di pusat, Jakarta Pusat, kami bikin beasiswa lah. Beasiswanya dari mana? Ya udah uang kami mahasiswa, kami masih mahasiswa juga ya. Saya alumni baru, beberapa orang kita kolek-kolek duit, saya ingat tuh ya. Berapa orang kumpul 10 ribu, akhirnya jadi beasiswa untuk nolong dia sampai dia lulus. Dan waktu saya ingat-ingat ke belakang ya. Ada orang-orang yang mau berjuang, tapi mungkin dia gak punya resource, termasuk uang. Nah gak tahu bagaimana buat kita yang mungkin duitnya berkelimpahan ya, masih bisa nongkrong, minumnya Starbucks gitu ya, padahal demi wifi gratis gitu. Ternyata kamu fakir wifi juga. Kadang-kadang saya mikir kita mesti melihat ya, terbuka. Jadi ketika ada orang punya pergumulan, memang betul Yesus sampai mati. Tapi ketika mereka mungkin berjuang, biarlah kita jadi orang yang peka melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Jadi saya simpulkan begini sebenarnya ya sesi ini ya. Jesus calls the 12
to lead in mission to Israel, following his model. Jadi Tuhan Yesus kasih modelnya dulu, kayak beginilah misi itu. As an authentic shepherd of God's people, despite of persecution. Jadi Tuhan kasih modelnya, dan modelnya menarik sekali. Dia memberikan model seorang gembala. Gembala bagi domba. Dan bagaimana ini bukan tanpa pergumulan, tetapi ada persecution, ada penderitaan yang akan dialami. Nah, bagaimana kita memaknai hal-hal ini? Saya ingin mengajak kita mulai dari bagian yang pertama. Mari kita lihat teladan misi Yesus. Bagi saya akan lebih lama di sini. Karena kalau ini kamu udah kuasai, ini kamu udah mengerti. Sebenarnya misi kita ya dari sini-sini juga. Ya, perhatikan, mari kita lihat mulai dari ayat 35. Dikatakan di sini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Berapa jumlah kota dan desa di zaman Yesus? Itu muncul pertanyaan begitu ya. Seorang penafsir, D.A. Carson, mengatakan jangan pikir zaman Yesus itu primitif banget. Kadang-kadang kita mikir oh primitif gitu ya, palingnya kota 2 gitu. Enggak. Kota dan desa di zaman Yesus dari data waktu itu yang ada kurang lebih sekitar 200 kota dan desa. Jadi kalau betul dikalimatkan begini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tentu ini tanda kutip ya, ada hiperbolanya pasti. Tapi mau menggambarkan pelayanan Yesus begitu meluas. Dan dia keliling, gak naik Air Asia. Kita dari Anuraga, dari Kinasi aja sampai sini udah. Aduh, Yesus berkeliling Kinasi. Ayo, habis ini keliling ya. Saya jadi mikir gini teman-teman, emang gak ada tempat loh buat orang malas di pelayanan ya. Kalau kita cuma malas-malesan, santai-santai. Pengennya pelayanan tuh model sekarang gitu ya. Bisa gak ya bang pelayanan yang empang, enak dan gampang. Aku pelayanannya apa? Pelayanan tidur aja bang. Nah, itu bukan pelayanan ya. Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar. Nah lihat threefold mission of Jesus. Yang pertama teaching, mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yang kedua proclaiming, memberitakan Injil kerajaan sorga. Dan yang ketiga healing. Ini yang disebut sebagai misi Yesus rangkap 3. Ada threefold mission of Jesus. Bahkan kalau sekarang dalam pendekatan misi, yang Yesus lakukan kita katakan sebagai the holistic mission. Apa maksudnya the holistic mission? Yesus tidak cuma care sama kebutuhan rohani aja. Kalau kebutuhan rohani saja maka 2 cukup. Teaching, preaching atau proclaiming. Selesai. Tapi Yesus pun menyembuhkan orang-orang itu. Tuhan care dengan the whole person. Manusia itu bukan cuma punya roh. Dia adalah punya tubuh juga. Dan Yesus datang membawa misi ini. Karena itu bagi kalian yang medis. Kalian punya bagian penting. Karena mirip ya. Tuhan Yesus kan sebenarnya bukan dokter. Tapi dia keliling begitu ya. Nah kalau saya mau memperluas sekarang. Kalau kalian dalam bidang ekonomi. Kalian dalam bidang pertanian, kalian dalam bidang teknik, sadari itu penting buat misi. Karena apa? Misi is the whole person, bukan hanya one part of a person. Kalau kita dalami lagi, di mana Yesus teaching? Teaching kelihatan di dalam ayat ini di rumah-rumah ibadat. Itu yang disebut dengan sinagog. Jadi Yesus teaching di dalam sinagog, berarti audiensnya orang Yahudi, orang Israel. Apa toolsnya? Kalau kalian baca kira-kira dalam bagian-bagian ini menarik sekali. Yesus tiap kali masuk ke satu kota, metodenya seringkali, strateginya dia datang ke rumah ibadat. Dan waktu dia datang ke rumah ibadat, biasanya dia bersoal jawab dengan mereka. Kenapa? Karena mereka punya perjanjian lama. Jadi perhatikan kalau bicara tentang teaching,
Itu bicara tentang orang Israel di dalam sinagog dan kemungkinan toolsnya yang paling kita perhatikan adalah perjanjian lama. Yesus kuasai itu pastinya dan mau menunjuk bahwa seluruh perjanjian lama ini sedang menunjuk kepada aku. Sehingga the great story juga pasti jadi bagian Yesus. Perhatikan, dia buka kitab di Lukas pasal 4. Dia buka kitab Yesaya. Lalu kemudian dia bilang apa? Hari ini digenapi. Coba lihat ya, coba lihat Lukas pasal 4. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir Injil yang Yesus beritakan tuh Injil yang utuh. Injil kerajaan Allah, the story of the kingdom and the king who fulfill all the promises. Perhatikan ayat yang ke-16 dulu ya. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Mungkin kau pikir, enak banget ya Yesus datang langsung jadi pembicara. Siapa yang ngundang? Ternyata pada waktu itu programnya atau pola ibadah di bait Allah, di sinagog. Kalau mereka lihat ada rabi yang datang, itu rabi-rabi itu dikasih kesempatan bicara. Jadi biasanya setelah rabi utama misalnya yang mengurusi sinagog itu ngomong, selesai biasanya mereka akan nanya, apakah ada yang ingin memberikan kata-kata penguatan? Kalau kita kan sharing sebelum firman, ini setelah firman mereka ya. Makanya biasanya Yesus pakai kesempatan itu langsung berdiri. Demikian juga Paulus. Perhatikan pola misinya, makanya Paulus begitu datang ke sinagog kok langsung bisa ngomong? Karena itu custom ibadah mereka. Kebiasaan ibadah mereka ya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Perhatikan ya, Roh Tuhan ada padaku. Ini kan kalimat Yesaya berapa? Lihat kecatatannya di bawah. Yesaya 61. Itu tentang Mesias. Dia bilang begini, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Duduk ini posisi mau ngapain kemarin saya bilang? Mau ngajar. Jadi kalian yang lagi mau ngajar ya. Duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mau nunggu kan, ini mau ngomong apa habis baca itu? Lihat kalimatnya 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Itu cerita mereka tentang Yesus. Mereka cuma punya cerita, Yesus anak Yusuf. That's the rest of the story they know. Tapi Yesus berkata, no, God's story fulfilled in me. Dialah puncak dari ceritanya Allah. Cerita Yesus sebagai anak Yusuf terhisap dengan cerita Allah yang besar. Kenapa demikian? Demikian caranya Lukas mencatat. Ayat yang gak sempat saya baca kemarin. Coba lihat Lukas 24. Yesus berulang-ulang ngomong cerita besar sebenarnya teman-teman ya. Untuk menggebrak cerita kecil kita yang kayaknya cuman kita hero-nya. Lihat Lukas 24 ayat 13 judulnya apa? Ya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lalu ayat 25, sekarang kita perhatikan ya. Lalu ia berkata kepada mereka berarti dua orang itu dalam jalan ke Emmaus. Hai kamu orang-orang bodoh. Ngeri banget ya. Pernah gak dipanggil PK kamu goblok? Weh goblok. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Kamu gak percaya the promise? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? 27 sama-sama.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab. Yesus seolah-olah mau mengatakan, kau baca Musa, itu bukan cuma tentang Musa, aku yang diceritakan. Kau baca tentang Yusuf, bukan tentang Yusuf saja, aku yang diceritakan. Akulah Musa yang sejati. Gambaran Musa di perjanjian lama pernah gagal sampai mukul-mukul batu. Aku menggenapkan. Wah, jadi dia mau mengatakan the story is not only about the person in the Old Testament. Perhatikan pasal yang ke-24 ayat 36. Apa judulnya? Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Waktu dia sudah tampakkan diri kepada semua murid, kira-kira cerita apa yang dia bagikan? Perhatikan 44 sampai 49. Kita baca bergantian ya, 44 sampai 49. Pria dulu, 1-2 ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa itu kekuasaan dari tempat tinggi? Konteksnya Roh Kudus. Oke, kalau kita nyanyi urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, terus penuhi kami dengan kuasa. Itu kuasanya apa? Gitu. Kuasanya Roh Kudus. Dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Ini inspirasi penulis lagu itu waktu menuliskan hal ini. Jadi perhatikan berulang kali, bahkan saya harus katakan sebelum Yesus memberikan misinya, amanatnya, kamu adalah saksi, dia menjelaskan the story is about me. Sayalah inti cerita ini. Kenapa? Kalau kita tidak ketemu cerita Alkitab ini tentang siapa, sebenarnya kita nggak tahu kita lagi beritakan berita apa. The story is not about Moses only, Adam only, Joseph only, Abraham only. The story is about me. Bukan apa yang harus kamu lakukan, tetapi apa yang telah Allah lakukan. Dia genap di dalam Mesias itu. Jadi kayaknya saya melihat murid-murid dikasih kisah kerajaan yang mungkin selama ini mereka terkungkung. Kenapa? Karena mereka lihat kisahnya Yesus mati. Ini harapan kami, mati. Ya ampun, the story, the end. Tuhan bilang no. Waktu dia bangkit dia katakan itu semua penggenapan. Tapi berita ini harus disebarkan. Kamulah saksi. Tunggu di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. What is the story? Bukan story kegagalan Yesus. Bukan story keberanian murid-murid. Lari semua mereka. Ini story tentang kerajaan Allah. Yesus memberitakan Injil. Kembali kalau lihat di situ. Dia memberitakan, dia teaching di rumah ibadat. Bagi saya teachingnya adalah karena Yesus pakai perjanjian lama, dia mau nunjukin semua tentang dia. Yang kedua dia preaching, proclaiming, kemungkinan besar di luar rumah ibadat. Yesus ketemu banyak orang, dia mengajar publicly, orang-orang dengar. Teaching privately to Israel. Proclaiming kemungkinan lebih luas kepada juga non-Israel. Tetapi disertai dengan healing. Bagi saya apa itu healing? Ternyata waktu saya mempelajari, saya pun makin menyadari healing tidak terlepas dari the core of Jesus' mission.
Coba perhatikan sebentar ya, masih ingat kan kalau kita baca Markus 1? Coba lihat Markus 1 ayat yang ke-35. Ayat hafalan kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap ya. Lalu perhatikan ayat 38 sampai 39 ya. Baca 38 39. Waktu orang banyak datang sama Yesus, apa yang dia bilang? Yuk baca sama-sama. 1, 2, iya. Marilah kita pergi ke tempat kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir. Teman-teman, jadi pertanyaan saya begini waktu menggumuli ayat ini. Apakah Yesus hanya datang hanya menyembuhkan? Enggak juga. Buktinya waktu orang datang cari dia minta kesembuhan, karena sehari sebelumnya dia sudah melakukan banyak mujizat kesembuhan. Yesus bilang, mari pergi ke kota lain. Aku datang untuk memberitakan Injil. Jadi bagaimana mengkaitkan healing dengan pemberitaan Injil? Akhir Injil Matius memberikan bagi saya penegasan. Akhir Injil Markus. Coba lihat Markus 16 ayat terakhir. Apa tujuannya healing? Apa tujuannya setan-setan ditaklukkan? Di dalamnya ada misi utama tetap tergenapi. Ayat yang ke-20. 1, 2, ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Saya makin percaya bahwa ada peneguhan berita Injil melalui healing dan juga exorcism ya, mengusir roh jahat. Jadi Yesus tidak bikin kebaktian khusus untuk penyembuhan ilahi tanpa pemberitaan Injil. Ini yang namanya tanda-tanda kerajaan dia hadirkan. Dari sini saya jadi mikir juga gini ya. Kalau Yesus datang untuk menyembuhkan aja, bisa gak dia sembuhkan langsung semua orang? Kenapa hari itu tidak semua disembuhkan? Mungkin kan malam itu kalau kita lihat Markus 1 ya. Sebelumnya kan datang semua ke rumah ibu mertua Petrus. Masih ingat ceritanya? Kumpullah semua itu ya. Bisa aja kan Yesus bilang, oke, lumpuh sebelah sini, lumpuh. Oke, flu, yang flu. Ayo yang kram-kram, nah sini. Yang malas, gitu. Mungkin sakit malas kan. Lalu kan kemudian Tuhan Yesus ngomong, bisa aja kan ya. Lumpuh, ayo bangun, 1, 2, 3, cereng, semua bangun gitu ya. Saya lagi langsung mikir gitu, bisa gak dengan pola begitu? Mungkin bisa aja, tapi kalau di dalamnya ada pemberitaan Injil, saya kok makin yakin Yesus layani one by one. Yesus gak show off ya. Karena tujuan utama adalah pemberitaan Injil. Jadi mungkin dia akan ngomong, karena itu hari itu sampai malamnya tidak semua bisa disembuhkan. Lalu pada datang besok harinya. Jadi kita melihat 3 misi Yesus kita teladani juga. Profesimu jadi penting. Injil kerajaan Allah. Beritakan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dan saksikan lewat apa yang engkau dan saya Tuhan panggil jadi apa. Lihat ada pegawai bank yang jujur. Ada PNS yang jujur, yang integritas. Biarlah tanda-tanda itu meneguhkan betul orang Kristen beda. Kenapa? Injil Yesus yang mati dan bangkit itu berpengaruh bagi hidup dia. Berita itu orang bukan hanya dengar, tapi hidupmu menyaksikan berita itu. Hanya hendaklah hidupmu sepadan dengan Injilnya. Berikutnya ayat 36 ini Jesus compassion. Bagi saya waktu baca ini juga unik saudara ya. Yesus punya belas kasihan. Belas kasihan, kata compassion itu dalam bahasa aslinya secara arti bahasa Latinnya, compassion itu berarti menderita bersama. Bang Erik dulu kasih ilustrasinya, gambarannya seperti ada
jadi itu ya, kata yang dipakai sebenarnya itu di dalamnya itu bicara bahasa asli Yunaninya. Itu bicara tentang daleman kita, bagian dalam perut kita. Jeroan, kalau kata Bang Erik dulu gitu ya, jeroan. Pernah nggak lagi naik mobil di gunung tiba-tiba mobilnya agak turun begitu terus rasanya perut kita semua gitu. Yang rasanya begitu ya. Nah, dia menggambarkan compassion itu adalah satu perasaan pergumulan yang dalam seperti jeroan kita tuh bergetar sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman kalau tidak melakukan sesuatu. Sebenarnya kalau kita nggak sadar, secara nggak sadar begitu itu turun begitu, pernah naik roller coaster nggak? Gimana caranya supaya tidak terlalu berasa turunnya itu? Kita pura-pura ikut turun, gitu ya. Kalau naik itu pura gitu ya. Untuk merasakan karena nggak nyaman seperti itu. Jadi jeroannya bergetar, jeroan Yesus bergetar melihat apa? Nah, perhatikan. Waktu saya baca ini, saya jadi refleksi buat diri saya waktu itu ya. Pertama kali dapat ayat ini masih mahasiswa. Terus baca ya, ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kalau kamu keliling ke semua kota dan desa sekarang ngapain? Apa yang dicari? Pemandangan kali ya. Wih, lalu Alex berkeliling ke semua kota dan desa. Berhenti di semua titik untuk selfie. Yesus keliling semua kota dan desa. Apa fokus matanya? Orang loh. This is man oriented. People oriented. Teman-teman, bisa jadi hal-hal yang begitu sering kita lihat, kita hanya lihat sebagai hal-hal yang apa adanya. Programmu, kertas-kertas yang kamu tulis programmu, mungkin itu bisa jadi fokus begitu rupa yang kamu lihat. Yesus bisa melihat di balik itu. Bagi saya menarik sekali. Inilah visi Allah. Allah yang bukakan. Bagi saya waktu saya belajar ayat ini. Melihat orang banyak. Jeroannya bergetar. Coba begitu melihat jemaat apa perasaanmu? Dulu saya bangga sekali jadi staf awal, saya keliling daerah ya. Di Jambi 2 bulan, 1 bulan, di Palembang tinggal 3 bulan. Jadi dulu karena masih lajang, masih single, jadi disuruhlah ke mana-mana. Saya ingat saya, Kak Vivi itu sering traveling. Jadi waktu itu tinggal di Palembang, pernah ke Lampung, jadi keliling-keliling daerah itu. Awal-awalnya waktu itu saya ingat waktu di Jambi ya. Wah, anak-anaknya sangat haus. Jadi kita kalau datang sebagai staff, saya ingat dulu saya kalau datang tuh tinggal di rumah mahasiswa. Saya nggak mau tinggal di rumah alumni karena bagi saya mau ketemu mahasiswa. Jadi saya tinggal di kosannya mahasiswa. Ikut sama mereka, masak sama-sama begitu ya. Jadi waktu tinggal sama mahasiswa itu, saya ingat itu kalau hari Jumat itu persekutuan tuh yang datang bisa sampai 150. Banyak sekali yang hadir ya waktu persekutuan di PMK Kota. Nah waktu itu kami pakai satu tempat. Lalu kemudian selesai ibadah tuh biasa tuh semua pada ngantri, mau sharing ya. Jadi udah kayak bikin pendaftaran, jadi ada kayak yang udah bikin pendaftaran. Abang ada waktu? Oh iya ya. Jadi habis kita PJ jam-jam 1 begitu ya, terus mulailah ada, saya ingat pengurus datang, abang ada waktu? Oh ya ada gitu, ada yang mau sharing bang? Oke lah dia sharing, setengah jam dia sharing, nangis-nangis gitu ya, terus kita doain dia, oke. Terus ada lagi satu, bang kosong, iya, ada waktu, ada. Datanglah orang berikutnya, waktu itu datang 2 orang dari kampus, ini konsultasi. Tadi kan masalah pribadi, kalau masalah pribadi namanya konseling, kalau masalah kampus namanya konsultasi. Abang anak kampus kami begini, ngomonglah setengah jam, akhirnya udah jam 2 ya. Perut mulai lapar, datang lagi satu. Abang udah kosong. Hah? Ya awalnya bangga ya, gila ya gue staff dari Jakarta, ada yang mau sharing sama saya bisa kasih solusi masalahmu. Lama-lama datang lagi, abang ada waktu. Jadi akhirnya saya melihat orang banyak, saya takut loh. Benar. Saya takut banget dengan kalimat, abang ada waktu. Kadang-kadang saya pura-pura tidur aja dulu gitu ya. Sampai yang terakhir sampai jam 3 saya udah gak kuat. Saya bilang, Dek
boleh nggak abang makan? Masih ada 2 mau sharing. Saya nggak tahu bagaimana kamu lihat jemaat. Bergetarkah hatimu? Atau mungkin ini yang bakal bikin saya repot. Disitulah saya refleksikan ayat ini. Saya bilang, Tuhan, saya rasa saya sudah luar biasa melayani. Saya mau tinggalkan keluarga, saya pergi ke daerah. Tapi Tuhan, saya minta hati seperti hatimu. Yang melihat orang-orang itu bukan sebagai beban. Ini bakal ngerepotin gua, ini bakal bikin gua telat makan. Tapi Tuhan berikan saya hati yang mengasihi. Gak gampang. Visi itu dari Tuhan. Kamu mungkin sangat terampil melayani. Kamu sudah biasa melayani. Kamu bahkan sudah jadi pengurus, jadi ketua yang paling tinggi. Berarti kau sudah punya pengalaman pelayanan. Minta hati seperti hati Tuhan. Yang penuh belas kasihan melihat orang-orang ini. Kalau tidak kita akan jadi pelayan yang biasa-biasa saja. Waktu saya ingat hal ini buat saya pribadi, saya akhirnya katakan, Tuhan, saya gak ada artinya tanpa belas kasihan Tuhan. Bukakan visi waktu saya datang dari kota ke kota. Dari kampus ke kampus, yang saya lihat adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kalau enggak teman-teman, semangat kita ya direpotin begitu jadi capek. Benar, capek. Tapi waktu Tuhan ganti dengan penglihatan dari Dia. Visinya, lihatlah mereka, domba yang tidak bergembala. Jangan terlalu merasa sombong, kamu sudah lama pelayanan ya. Yang penilik rasanya udah lewatin semua pergumulan, lalu sekarang kau paling tahu. Minta beban dari Tuhan, kalau tidak pelayananmu 0 besar. Pelayanan hanya mengulang tradisi, kebiasaan dan pengalaman. Kenapa? Sudah sangat biasa melayani. Waktu saya merenungkan hal ini, jadi ingat pengalaman-pengalaman ke belakang. Iya ya, ada berkali-kali Tuhan kasih beban lagi buat saya, kasih beban lagi. Biasanya ya mintalah Tuhan, minta beban. Saya dalam status kadang masih disebutkan staf siswa ya. Tapi kan ketemu siswa, ketemu kalian aja udah mulai takut sama saya. Saya lewat kamu jauh gitu ya, saya juga takut gitu ya. Apalagi siswa kan, ada om-om lewat gitu. Oh berkali-kali loh, saya minta beban. Salah satu biasanya beban itu saya minta adalah saya juga berdoa, Tuhan kasih saya sahabat siswa. Maksudnya gini loh, saya melayani siswa. Kalau saya gak punya sahabat siswa, berarti saya cuman punya satu konsep, saya melayani siswa. Tapi saya belajar bersahabat. Ada beberapa siswa yang sering chatting begitu ya. Ada satu siswa saya udah berkali-kali panggil abang, iya om. Ya sadar diri lah ya, udah tua sih ya. Jadi kemarin misalnya dia sharing hari pertama tuh, makanya saya gak berhenti. Saya bilang, Dek saya mau khotbah. Karena dia tiba-tiba cerita, Kak mau cerita tentang cewek. Wah, dia cowok ya, mau cerita tentang cewek nih. Dia udah cerita, Dek aku mau sesi nih. Saya pikirkan gitu ya, aduh udah puji Tuhan lah, bilang mau sesi kan harusnya ngerti lah ya. Selamat melayani bang. Bagus juga nih anak, ngerti abangnya mau melayani. Om, selamat melayani om. Bawahnya, selesai sesi jam berapa? Melihat siswa ini. Aduh Tuhan, kalau gak ada hati dari Tuhan nih gue tinggalin nih anak. Masuk kamar, saya lagi mau persiapan. Udah nyampe kamar om. Itu padahal saya udah ini ya dalam doa, Tuhan kalau dia lupakan itu rencana Tuhan kali ya. Persis jam 9.28 saya bilang saya 9:30 kira-kira di kamar. 9.28 datang, om udah di kamar. Aduh, melihat siswa itu terganggu saya. Nah cuman inget lagi visi hari ini ya. Jadi saya pikir ya saya layani dia sampai 11:30. Akhirnya dia yang minta bobo. Om aku permisi tidur dulu. Puji Tuhan. Barulah saya persiapan. Jadi begitu kadang-kadang bilang Tuhan, ya abis lu minta beban sih Lex. Minta beban mengasihi siswa. No, gue kasih. Repotin tau gak sih?
Minta beban ya untuk itu ya. Untuk isi formulir tadi ya. Mau dukung siswa dalam hal apa. Saya nggak tahu pengalamanmu, tapi mari terus minta beban dari Tuhan ya. Kita nggak cukup punya skill saja. Kita nggak cukup punya pengalaman saja. Yesus keliling semua kota dan desa. Dia lihat mereka. Dikatakan gini loh. Mereka seperti domba tidak bergembala. Apa sih namanya domba tidak bergembala? Domba itu ternyata hewan yang paling lemah dibanding hewan yang lain. Bahkan satu buku yang saya baca dia mengatakan domba itu tidak punya sistem mekanisme pertahanan diri. Kalau kamu ketemu hewan-hewan lain, bahkan hewan yang paling kecil seperti semut, kalau dia apa-apain dia ngapain kita? Gigit. Kalau kucing, mungkin nyakar atau kucing itu bisa tiba-tiba kelihatan gede ya. Karena naik semua bulunya kelihatannya gede banget gitu. Padahal ya ampun, hewan paling menipu tuh ya. Kalau anjing, gonggong. Kalau domba, embek, itu kambing. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, domba teotet belum. Bingung juga ya, domba ngapain? Domba tuh gak ada digambarin di Alkitab dia kuat. Kalau ada musuh datang, domba muncul, sound the sheep. Domba itu hewan yang paling pasrah sempurna. Diapain juga oke. Coba lihat 1 Samuel 17 ya. Bagi saya ini menarik nih, 1 Samuel 17. Coba lihat ayat 34-35. Waktu Daud mau melawan Goliat, 1 Samuel 17, kita lihat ayat 34 dan 35 sampai 36. Yuk baca sama-sama ya, 34, 35, 36. 1, 2 ya. Mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah. Domba ngapain? Ini semua yang aktif gembalanya ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskannya. Waktu berdiri menyerang, menangkap janggutnya, menghajarnya, membunuhnya. Dombanya ngapain? Nonton. Domba tuh ya begitu diterkam begitu ya. Gimana tuh gambarnya begitu diterkam gitu. Om beruang sakit. Itu kali ya. Nggak ada upaya apa-apa. Pasrah sempurna. Jadi waktu saya merenungkan ini, dari ayat ini secara sederhana apa artinya domba tak bergembala? Bagi saya satu kata, binasa. Bayangkan hewan yang selalu butuh gembala di dalam Alkitab, bahkan di dalam ilmu pengetahuan katanya memang domba. Makanya domba itu paling bagus fotonya bareng gembala. Jarang kan kita lihat foto domba sendiri. Itu mah tanda-tanda akhir zaman buat dia. Kalau kuda kita masih bisa lihat kuda seorang diri. Harimau, wah. Kalau domba pasti ada gembalanya. Kenapa? Domba itu matanya juga rabun. Jadi paling kalau lihat jauh katanya paling bisa cuma 2-3 meter di depannya. Itu minus berapa kacamatanya itu? Jadi bayangkan udah short sighted, banyak musuhnya, terus bodoh lagi. Ih, saya waktu bayangkan ilustrasi ini, Tuhan pas banget ya pilih ilustrasi ya. Aku gembala, kamu domba. Saya kalau lihat definisi domba, bodoh, gemuk-gemuk ya. Bodoh, gemuk, putih, rabun. Kok gua banget ya? Bodoh, gemuk, putih, rabun. Asal aku saja benar-benar gua gitu ya. Ini untuk membuktikan buat kita, you are nothing without me. Tuhan seolah-olah mau bilang begitu ya. Dan gambaran domba gembala, ini gambaran yang ada bahkan sejak perjanjian lama. Gembala menunjuk kepada orang yang memimpin, domba kepada yang
pimpin. Jadi gambaran domba, gembala dan domba adalah pemimpin dan yang dipimpin. Pertanyaannya, siapa yang harusnya jadi gembala buat Israel zaman itu? Siapa yang harus jadi gembala buat orang Israel zaman itu? Ahli Taurat dan orang Farisi. Merekalah yang harusnya menjadi gembala. Demikian penjelasan dari Bapak Carson dalam tafsirannya. Dia mengatakan harusnya merekalah yang menjadi orang-orang yang menggembalakan kawanan domba Allah. Dan perhatikan pada waktu itu ada kurang lebih 3.000-an orang Israel yang menjadi ahli Taurat dan orang Farisi. Tersebar di seluruh daerah itu. Kurang lebih 3.000-an. Tapi Yesus bilang apa? Ini domba tidak bergembala. Maksudnya apa? Domba tidak bergembala ini gambaran sangat lekat. Kalau kalian perhatikan kitab Yehezkiel 34. Lihat sebentar ya. Yehezkiel 34. Kata tentang gembala yang baik dan gembala yang jahat itu sudah ada dalam Yehezkiel. Jangan kita pikir itu baru ada waktu Yesus bicara di Yohanes 10. Perhatikan di dalam Yehezkiel 34, lihat judulnya. Tuhan gembala yang Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Jadi adalah orang-orang yang dikasih status memimpin. Kamu yang pimpin gembala-gembala, kamu pemimpin domba-domba ini. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat, saya langsung ke ayat yang ke-4. Mungkin mesti baca dari atas lah ya, ayat 2. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Maksudnya pemimpin Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ayat 5. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada. Benar nggak ada? Ada, tapi tidak jalankan fungsinya. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Aduh, waktu melihat kayak begini, saya lagi bayangkan waktu Yesus ada di masa itu. Mungkin Yesus masuk ke rumah-rumah ibadat kan? Itu yang saya bilang tadi, strateginya. Dia masuk ke rumah-rumah ibadat, anggaplah dia datang PJ kita. Lalu karena Yesus pembicara PJ hari itu, semua pengurus duduk paling depan dan PKK. Lalu jemaat di belakang, banyak jemaat datang karena Yesus pembicara. Terus kemudian Yesus mulai khotbah. Sedih banget ya lihat kampus ini. Ini kampus yang gak punya gembala. Padahal paling depan semua pengurusnya dan PKK-nya. Kalian bisa nangkep ironisnya yang Tuhan bilang? Mereka ada secara struktur, tapi tidak ada fungsi, tidak ada hati seorang gembala. Kalau Tuhan evaluasi kampusmu, Dia lihat kampusmu dengan belas kasihan. Apakah Yesus akan bilang puji Tuhan, gembalanya? Atau Tuhan bilang kasihan ya, ini kampus tanpa gembala. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Bagi saya yang menarik apa yang Tuhan lakukan. Perhatikan ayat 9. Oleh karena itu hai gembala-gembala dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Ngeri banget ya. Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka.
dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Ada yang pernah nanya sama saya, abang kalau ada PKK nggak jalankan fungsinya, udah 1 tahun ini tidak pernah kelompok kecil, nggak pernah ngapa-ngapain, tapi kalau mau diambil anaknya, dia selalu bilang enggak, aku minggu depan mau berjuang lagi, aku akan lakukan. Menurut abang perlu dipecat nggak? Saya seksi kelompok kecil. Saya bilangnya apa? Kau tidak pecat dia pun, Tuhan sudah duluan pecat. Itu milik Tuhan, kembalikan. Kalaupun dia sangat menjaga, ini AKK saya. Kami sudah punya baju kelompok kecil, nggak boleh pindah kelompok lain. Tuhan akan gembalakan dia dengan cara yang lain. Kadang-kadang kita merasa pelayanan itu strukturnya penting. Betul, kita butuh struktur, tapi fungsi jauh lebih penting. Tuhan Yesus tidak pernah masuk pengurus, benar? Ada nggak bukti Yesus rapat pengurus? Yang pengurus zaman Yesus itu yang Farisi, amin? Yang pengurus di zaman Yesus yang Farisi. Karena itu waktu Yesus lihat bagaimana Farisi itu mengurus rumah-rumah ibadat. Mereka harus jadi gembala buat Israel. Tuhan bilang apa? Mereka ini seperti domba tidak bergembala. Kamu punya semua struktur, tapi kau tidak jalankan fungsinya. Karena itu kalau perhatikan Yesus sangat benci atau marah sama orang Farisi. Kenapa? Kamu taruh beban-beban buat mereka yang kamu sendiri tidak mau pikul. Apa yang Tuhan akan lakukan? Wah, digembalakan Tuhan itu indah ya. Coba lihat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-15, 16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Saya baru ngerti juga, domba itu hewan yang juga kuat makan. Makin klop gambaran saya. Kuat makan, dan domba hanya mau berbaring kalau cukup makan. Domba nggak kayak anjing, dikit-dikit langsung gitu, enggak. Domba itu baru mau berbaring kalau cukup makan. Dan karena makannya cepat, padang rumputnya cepat botak. Jadi bayangkan, lihat gambarannya ya. Domba-dombaku, aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk, puji Tuhan, dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan perhatikan, penggenapan dari gembala yang agung ini. Ini cerita apa? Cerita Mesias, cerita kerajaan Allah. Ada satu bagian di perjanjian lama, di mana sang raja Mesias itu akan datang. Tapi perhatikan, kalimat yang digunakan, dia raja ini akan menggembalakan umat. Dengar kalimat saya, ini bahasa kerajaan. Raja datang, dialah dari tahta Daud akan datang memerintah Israel. Tetapi dia akan memerintah dengan menggembalakan umat. Di mana ditulis? Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Coba lihat sebentar ya. Ini saya kaget juga waktu persiapan dapat ayat ini. Wow, the king is also a shepherd. Karena itu saya tulis nanti di bagian akhir, he is the shepherd king. Sayangnya nggak ada lagunya ya. Kita tadi servant king ya. This is our God, the shepherd king. Boleh juga kali ya, ganti dikit-dikit ya. Coba baca Mika 5, 1 sampai 3. 1, 2, ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Apa judulnya? Raja Mesias. Tapi apa perannya? Ia akan menggembalakan mereka. In God's big story, the king is also a shepherd. He is a shepherd king. Dan perhatikan,
Siapakah gembala yang baik? Yohanes 10 menuliskan, gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. You want to follow the shepherd king? Follow his life. Follow his example. Follow his sacrifice. Melihat orang banyak yang tidak punya gembala, hatinya tergerak sampai menyerahkan nyawanya. Pelayanan bukan cuma sekedar dapat visi. Kamu perlu dapat hati seperti hati Tuhan. Mengerjakan visinya. Dan akhirnya Yesus berkata apa? Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Seperti yang Kak Vivi bilang kemarin, ini pekerjaan Allah. Bukan pengalamanmu yang akan membuat semua ini berjalan. Tapi kebergantungan kita kepada Allah. Waktu saya membaca apa yang ditulis di ayat yang ke-37-38. Kalau ditanya ini doa minta pelayan. Saya harus katakan dalam konteks yang terdekat. Ini bukan sekedar doa minta pelayan. Ini doa minta pelayan yang hatinya seperti hati Allah. Minta pelayan yang bisa berkata, Tuhan, aku rela memberi hidupku supaya mereka dibangunkan. Aku rela kasih hidupku supaya hidup mereka berkelimpahan. Kampus-kampus yang mau membangun kerajaan Allah. Kisah ini tidak hanya membutuhkan kamu tahu, tapi membutuhkan penyerahan diri yang di dalamnya kau tahu misi Allah tidak akan bisa dikerjakan tanpa engkau dan saya meminta hati seperti hati Tuhan, memiliki kebergantungan penuh kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami pengurus-pengurus yang hatinya seperti hatimu. Kalau doa jelas ya, mintanya bukan cuma supaya ada pengurus. Minta yang hatinya bisa lihat jemaat. Kalau mereka domba tidak bergembala, aku akan berikan hidupku. Kadang-kadang sulitnya begitu ya. Milih kegiatan apa yang dilakukan aja bergumulnya masih lama banget. Milih ninggalin dosa apa melayani masih lama banget. Kalau kau terhisap dalam kisah itu, kau akan lihat the shepherd king. Dan kisahnya belum selesai. Minta orang lagi. Kau udah mau lulus, aduh kadang-kadang gitu ya. Yang penilik waktu mau lulus tuh, aduh Tuhan gak rela lulus, siapa yang lanjutkan pelayanan ini? Minta sama Tuhan, kau bukan Tuhannya. Keluar dari kampus dengan hati yang bergembira, ada another mission Tuhan berikan, another mission field. Gimana ya, doain sungguh-sungguh regenerasi ya. Regenerasinya doakan supaya ada orang-orang yang menggantikan lagi. Terus ada generasi demi generasi ya. Ini kesimpulan saya. Cerita kerajaan Allah dimulai dengan visi dari Allah, man oriented. Otoritasnya dari Allah, menyembuhkan, mengusir setan, God's authority. Dikerjakan dengan cara Allah. Dengan belas kasihan seperti Yesus, the shepherd king. Selanjutnya sih jadi kita ngerti lah ya. Semua di bawahnya tuh sebenarnya melanjutkan apa yang sudah kita tahu dari misi Yesus. Apa aja itu? Misi murid Yesus. Di buku acara kalian udah ada tuh. Target misinya Tuhan bilang pergi dulu ke Israel, ya udah. Waktu kamu tangkap dapat ya udah lakukan itu. Mungkin yang Tuhan kasih bebannya buat kampusmu aja ya oke. Atau Tuhan kasih bebanmu untuk PMK kota melihat lebih luas, puji Tuhan. Tapi target misi sesuai dengan target yang Yesus berikan. Jangan menyimpang dulu ke kanan ke kiri ke bangsa lain. Berita yang disampaikan menarik sekali, beritanya sama dengan yang kemarin saya bukakan buat kalian. Matius 3 ayat 2. Matius 4 ayat 17. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah sudah dekat? Bahwa ini berita kerajaan Allah harus disampaikan. Bahwa ada raja yang harusnya menerima segala
pujian, hormat, sembah kita. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Apa itu? Ada kesembuhan, ada pengusiran setan. Bahkan Tuhan Yesus kasih kuasa muridnya bisa membangkitkan. Ini bukan kuasa mereka. Mereka tidak, makanya diingatkan sama mereka. Ingat, kamu dapat dengan free, berikan dengan free. Karena itu ada anugerah di situ. Ya, jangan merasa, oh saya sudah bisa menyembuhkan, sombonglah saya. No, Tuhan ingat, kamu dapatnya free. Kamu dapat dengan cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma. Karena itu ada anugerah di situ. Yang sudah diterima teruskan. Jangan jadi sombong. Tanda-tanda itu bukan untuk demi tanda, bukan demi kamu dimuliakan, tapi demi kerajaan Allah dibangun, Injil tersebar, orang lain dengar berita itu. Bergantung pada pemeliharaan Allah. Jangan bawa emas, jangan bawa tembaga dalam kantongmu. Maksudnya apa? Kalau Allah panggil, Allah akan cukupkan kebutuhanmu. Banyak cerita lah ya, nanti mungkin besok saya cerita soal pemeliharaan Allah. Tapi terima kasih tadi Talenta sudah cerita juga bagaimana Allah memelihara. Allah mencukupkan, kadang-kadang kita gak pernah mikir. Waktu saya jadi hamba Tuhan, gimana hidup saya, gimana masa depan saya. Kalau saya ikut ini, saya gak bisa ikut kegiatan lain di kampus, saya fokus mimpin kelompok kecil, gimana ya masa depan saya? Ada cara Tuhan memenuhkan apa yang hilang. Dan gunakan strategi yang tepat. Datang dari kota ke kota. Jangan ngotot. Kalau ditolak, pindah kota lain. Kebaskan debu, itu tanda ya sudahlah. Dan Tuhan bilang penghukumannya pada hari penghakiman Sodom dan Gomora lebih berat dia gitu ya. Tuhan mau menunjukkan bahwa betapa Injil kasih karunia kalau ditolak, sebenarnya apa lagi harapannya. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita sedang membawa berita pengharapan, kalau orang menolak berita Injil, jangan merasa kita yang ditolak. Kadang-kadang kita baperan ya. Kenapa kok gak PI lagi dek? Aku udah ditolak bang. Kalau ditolak move on. Gitu kan? Kenapa? Yang ditolak itu kerajaan Allah loh. Karena itu hukumannya bukan kamu yang nanggung gitu. Kamu pemberita Injil. Ingatkan dia. Hukumannya jangan kita yang aduh rasanya ditolak gak mau lagi PI seumur hidup. Enggak lah ya. Kerinduan kita hari ini. Mari kita minta sama Tuhan ya. Saya ingat lagu ini loh teman-teman. Waktu persiapan tadi pagi. Saya sujud sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan aku mata seperti matamu, bukan lihat pemandangan, bukan lihat kegagalan orang saja, tapi lihat bagaimana kalau cerita Allah berlaku di hidupnya. Simon yang begitu rupa bisa gagal, ternyata bisa dipakai luar biasa. Berikan aku kaki, tangan untuk melakukan tugasmu. Berikanku kaki melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Berikanku hati. Pagi ini saya tutup dengan lagu ini ya. Kita sama-sama berdoa. Minta Tuhan. Kami mau masuk dalam misimu ya Tuhan. Tapi biar kami tidak masuk dengan kekuatan kami, otoritas kami, cerita kami. Tapi kami minta hati, mata, tangan, kaki seperti Engkau. Mari siapkan hati kita, ambil kesempatan. Kalau kamu sudah hafal lagu ini, silakan tutup mata, jadikan sebagai doamu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikanku kaki melangkah dalam rencanamu. Berikan
aku berdoa, jadikanlah pujian ini sebagai doamu. Minta Tuhan, aku mau kembali ke kampusku, ke wilayahku, ke kotaku. Berikan aku hati seperti hatimu, belas kasihan seperti Engkau Tuhan. Belas kasihan yang menggerakkan aku untuk semakin bergantung kepada Allah. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita. Sekali lagi hari ini kita datang dan minta kepada Tuhan, berikanku hati seperti hatimu. Saya undang semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari berseru, Tuhan berikan kami kuasamu, hatimu, bebanmu, penglihatanmu untuk misimu di dunia ini. Dengan lembut kita katakan, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasih. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku Mari berseru juga hari ini bersama-sama. Tuhan berkata, mintalah kepada Tuhan, Dia yang punya proyek besar ini. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Dia mengirimkan pekerja-pekerja di kampus-kampus, di kota-kota, di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Kita tahu begitu banyak orang belum dengar berita Injil ini. Mari berseru hari ini. Jika engkau sedang dalam proses regenerasi, serukan kepada Tuhan. Kirimkan orang-orang yang hatinya seperti hatimu ya Tuhan, yang rindu melihat orang-orang boleh kembali kepada Tuhan. Saya mengajak kita berseru dalam doa untuk setiap kerinduan kita bagi orang-orang yang boleh dipakai juga membangun kerajaan Allah. Kami berdoa, ada sesuatu yang hatinya terpaut kepada Tuhan. Kirimkan pekerja-pekerja yang sungguh mencintai Tuhan dari Allah, yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum kenal kasih Tuhan, orang-orang yang tidak perhitungan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi kerajaan Allah. Seperti Tuhan berikan orang seperti ini. Kalau minta kami untuk berdoa, meminta kepada-Mu hari ini, kami minta Tuhan, mintakan kuasa, mintakan berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tangan Tuhan, kami tidak mau pergi jika kami pergi dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami tidak mau pergi kalau kami hanya pergi dengan pengalaman kami melakukan pelayanan. Tuhan, kami tidak mau pergi kalau kami hanya pergi dengan kesombongan, keangkuhan kami.
Tuhan, kami tidak mau pergi kalau kami hanya pergi dengan cara kami. Tapi Tuhan, kami mau pergi dengan kuasa-Mu, otoritas yang dari-Mu. Tuhan, kami mau pergi dengan hati seperti hati-Mu. Tuhan, kami mau pergi dengan cara seperti cara-Mu. Tuhan, kami mau pergi dengan kebergantungan penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan kami. Bangkitkan kampus kami, wilayah kami, kota kami. Agar ada orang-orang yang benar-benar mengerti misi-Mu. Terlibat dalam cerita yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Dan mau rela bayar harga apapun harganya. Hidup kami bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Jadi bagaimana akhirnya saudara bisa melihat kondisi pemuridan, pelayanan di kampusmu. Ada beberapa teman-teman yang melayani siswa di sini. Kalian juga bisa refleksikan kalau kamu ada di wilayah tertentu, PMKJ misalnya, atau PMK kota, doakan kalau ada dari kota-kota juga. Dan nanti lihat perubahan apa yang saudara rindukan, dan mungkin nanti apa yang akan kalian lakukan. Kaitkan nanti dengan pertanyaan PA-mu ya. Tapi sekali lagi fokusnya nanti PA dulu, baru kalau waktunya cukup kalian coba share bagian ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Yesus mengutus kita mengabdi tanpa pamrih kepada mereka yang terluka dan tersisih. Utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang darah tanpa handai taunan. Utus kau membagi kasih-Ku. Dengan berdiri, kutus kau
Tuhan, terima kasih sekali lagi karena Tuhan membangun kerajaan-Mu di dalam dunia ini dan kami menjadi bagian yang Tuhan libatkan. Bagimulah kemuliaan, hormat dan syukur sehingga kami akan pergi dalam misi ini. Bukan dengan kekuatan kami, otoritas kami, pengalaman kami semata-mata, tapi dengan kuasa dari Tuhan, belas kasihan seperti Yesus, Shepherd King. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang bergantung penuh kepada Allah. Terima kasih untuk pagi ini. Kami akan masuk dalam waktu selanjutnya dalam PA kelompok kami. Teruslah berbicara kepada kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.